2206, Is it actually chess? Pref next. Daftar isi. Settings. Lao Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Hong Yu seperti pedang, dan berkata, ketenaran macam apa yang kamu coba lakukan? Dalam beberapa kompetisi pertama, sebagian besar permainan catur yang dipilih Hong Yu adalah permainan catur lama di dunia spiritual. Hanya sekali adalah permainan catur yang muncul di Lingsu setelah dunia spiritual dilanggar, tetapi aturannya juga berasal dari catur dunia spiritual sebelumnya. Ini semacam permainan, sehingga Lao Bai dapat dengan cepat menjadi akrab dengan aturan dan rutinitas. Meski begitu, Lao Bai masih kalah 8 kali berturut-turut. Kali ini, Hong Yu benar-benar memilih catur Lingsu lagi, dan setelah mendengar kata-katanya, Lao Bai tahu bahwa dia belum pernah memainkan permainan catur ini sebelumnya. Setiap kali para biksu Lingsu menjelajahi reruntuhan dunia Qingping, intervalnya adalah 500 tahun dibandingkan dengan waktu di reruntuhan. Entah berapa lama Hong Yu telah mempelajari catur semacam ini. Dalam keadaan seperti itu, Lao Bai sendiri tidak yakin bahwa dia akan bisa menang melawan Hong Yu, apalagi juru bicara Yuan Ying yang dia pilih. Hong Yu berkata sambil tersenyum, "Bai tua, kesepakatan kami adalah bahwa saya akan memilih cara kompetisi. Aturan permainan catur yang saya pilih kali ini lengkap dan ketat. Meskipun itu bukan tradisi lama dalam spiritualitas dunia, itu tidak melanggar aturan. Kamu tidak bisa menolak." Old Bai mendengus dingin dan berkata, "Hong Yu, kamu sudah berada di atas angin. Jika kamu lebih agresif, tidakkah kamu takut aku akan mati? Kamu sudah mengatakan ini berkali-kali." Hong Yu tidak peduli dengan ancaman lemah Lao Bai, dia berkata sambil tersenyum, "Selain itu, aku benar-benar tidak tahu siapa yang akan mati kali ini. Catur lebih menarik. Kita bisa membuat permainan kita sedikit lebih segar. Sumpah demi jiwa, saya baru menemukannya secara tidak sengaja dalam beberapa tahun terakhir, dan waktu saya benar-benar mempelajari catur jenis ini pasti tidak lebih dari 3 tahun. Aku akan terbakar sampai mati." Ekspresi Lao Bai sedikit berubah. Penggarap bersumpah dengan jiwanya sendiri bukanlah lelucon. Jika dia benar-benar melanggar sumpahnya, dia mungkin tidak segera membalas. Karena itu, Ruby tidak boleh berbohong. Tentu saja, untuk permainan catur, setelah 2 atau 3 tahun penelitian, untuk Hong Yu dengan roh primordial yang kuat, itu dapat dipelajari dengan sangat dalam, dan Lao Bai masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itu jauh lebih baik dari yang dia harapkan jika itu adalah permainan catur yang belum pernah dia dengar, dan Hong Yu telah mempelajarinya selama 500 tahun, maka kompetisi hari ini dapat dihindari. Karena itu, Lao Bai memutuskan untuk mendengarkan aturan sebelum membuat penilaian. Dia berkata dengan ringan, "Kamu bicara tentang aturannya dulu." Hong Yu berkata sambil tersenyum, "Kamu juga akan tertarik." Lao Bai mengeluh dalam hatinya, "Jika bukan karena kompetisi, saya tidak akan tertarik bermain catur. Tidak ada catur yang bisa menarikku." Hong Yu mengulurkan tangannya dan menyekanya di atas meja kayu, dan ada kartu catur yang diubah dengan vitalitas, dan 16 buah catur untuk masing-masing sisi merah dan hitam. Jika Xia Ruofei ada di sini, batu giok merah yang rahangnya turun pasti akan menjadi catur Cina di bumi, dan kata-kata di tengah Cuhe Hanji adalah karakter Cina langsung. Para biksu di dunia kultivasi Senzu belum pernah memasuki reruntuhan dunia Qingping sebelumnya, jadi manual catur Hong Yu pasti tidak diperoleh dari para biksu Senzu. Faktanya, Hong Yu menemukan manual catur dari penyimpanan harta sihir yang ditinggalkan oleh biksu Lingsu yang terakhir kali diambil oleh Lao Bai, yang mencatat aturan dasar catur Cina dan beberapa permainan terkenal. Tepatnya, buku catur hanya memiliki lebih dari setengahnya, dan beberapa konten analisis permainan akhir hilang. Sumber manual yang tidak lengkap ini tidak diketahui, tetapi para pembudidaya Senzu juga aktif di Lingsu, jadi kemungkinan biksu Lingsu mendapatkan manual catur secara alami ada di sana. Selain itu, manual catur ini juga memiliki terjemahan bahasa umum di dunia spiritual. Jelas, pembudidaya Lingsu yang memperoleh manual catur sebelumnya telah benar-benar mempelajarinya untuk jangka waktu tertentu. Old Bai mengerutkan kening pada papan catur di depannya. Itu memang semacam permainan catur yang sama sekali tidak dia kenal, dan dia bahkan belum pernah melihat teks di atasnya. Hong Yu berkata sambil tersenyum, "Bai tua, aturan permainan ini tidak terlalu rumit, tetapi ada banyak perubahan, dan itu bertepatan dengan metode formasi berbaris, yang masih sangat menarik." Setelah berbicara, Hong Yu menjelaskan kepada Lao Bai arti kata-kata di setiap bidak,
dan kemudian mulai menjelaskan aturan dasar catur. Setelah mendengarkan pengenalan aturan, Lao Bai tidak bisa tidak merasa sedikit tertarik. Dia telah mempelajari berbagai permainan catur selama bertahun-tahun, dan tentu saja dia dapat mendengar misteri catur ini sekaligus. Bai tua, apakah kamu ingin aku menemanimu dalam 2 set agar kamu merasakan perasaan itu? Hong Yu bertanya sambil tersenyum. Lao Bai tidak keberatan dengan proposal Hong Yu. Dia ingin mengajari juru bicara keterampilan catur, jadi dia secara alami perlu mempelajarinya sendiri terlebih dahulu, dan pertarungan yang sebenarnya jelas merupakan cara tercepat untuk memahami misteri perubahan catur semacam ini. Tentu saja, Lao Bai juga tahu bahwa Hong Yu pasti tidak akan menunjukkan keahliannya yang sebenarnya, dan bahkan tidak akan menggunakan gayanya yang biasa untuk melawannya. Lagi pula, dalam ujian besok, dia harus bertarung secara langsung, jadi dia pasti tidak bisa. Pertama, Lao Bai menemukan jalannya sendiri. Oke, Bai tua mengangguk. Hong Yu membuat isyarat undangan sambil tersenyum, dan berkata, kamu sudah mengerti aturan dasarnya. Setelah merah menjadi hitam, kamu pergi dulu. Lao Bai dan Hong Yu sedang bermain-main di antara cabang-cabang di atas pohon, tetapi Xia Ruofei masih meraba-raba ke depan di koridor, seolah-olah tidak ada akhir sama sekali. Xia Ruofei selalu memiliki hati, dan kekuatan mentalnya sangat waspada. Dia tidak tahu bahwa dia tidak akan menghadapi bahaya apapun di koridor, dan tidak peduli jalan mana yang dia pilih di persimpangan jalan, dia akan berakhir dengan tujuan yang sama pada akhirnya. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, dan meskipun dia cemas, dia masih memaksa dirinya untuk tetap tenang, karena impuls tidak berpengaruh untuk keluar dari kesulitan saat ini, tetapi dapat menyebabkan bahaya. Pada saat ini, Xia Ruofei tiba-tiba menemukan bahwa ada fluktuasi seperti riak di dinding koridor di depannya. Dia berhenti dengan cepat dan melihat ke depan dengan kewaspadaan tinggi. Siap untuk pergi. Riak air berangsur-angsur stabil, dan wajah tua muncul di dinding koridor. Matanya tenang dengan perubahan, dan dia hanya melirik Xia Ruofei, yang membuat Xia Ruofei merasa seolah-olah jiwanya telah terlihat. Teman kecil, lelaki tua itu mengundangmu ke sini, aku punya sesuatu untuk mendukungmu. Wajah Lao Bai yang berubah berkata langsung ke intinya. Sebenarnya, Lao Bai sedang bermain melawan Hong Yu saat ini, tetapi dalam jangkauan pohon cemara gigi naga ini, Lao Bai dapat dengan mudah menjelma menjadi ribuan, dan bahkan lebih mudah untuk mengalihkan perhatiannya. Dengan sedikit kewaspadaan, Xia Ruofei bertanya ragu-ragu, permisi, senior. Ini bagian dalam Long Yabai. Apakah senior itu roh pohon? Roh pohon. Ada. Senyum tipis di wajah Lao Bai, kamu bisa mengatakan hal yang sama. Setiap kali dunia Qingping terbuka, saya akan memilih seorang kultivator Lingsu untuk membantu. Ini adalah program yang dipesan. Teman kecil, saya tidak tahu. Apakah kamu bersedia? Jika kamu tidak ingin membantu, orang tua itu akan memilih orang lain. Petik 2. Xia Ruofei diam-diam berkata dalam hatinya, saya khawatir benar untuk memilih orang lain, tetapi saya tidak boleh hidup, kan? Roh pohon Long Yabai memberinya perasaan berdiri di atas gunung, dan sekarang dia masih di dalam Long Yabai. Dapat dikatakan bahwa itu benar-benar ikan di talenan, pihak lain menginginkan hidupnya, itu tidak terlalu sederhana. Bagi Xia Ruofei, jika dia menolak pihak lain, hasil terbaiknya adalah dia masih punya waktu untuk bersembunyi di ruang gambar spiritual, dan gulungan gambar spiritual dapat menahan serangan Long Yabai. Meski begitu, dia pasti akan terjebak di luar angkasa. Jadi, Xia Ruofei hanya berubah pikiran sedikit, dan berkata dengan senyum masam, senior, mereka semua datang ke sini, apakah junior masih punya pilihan? Bisakah Anda memberitahu saya apa yang perlu saya lakukan? Ada senyum di wajah Lao Bai, dan dia berkata, sepertinya Xiao You adalah orang yang cerdas, jadi kita bisa berbicara lebih mudah. Saya perlu Xiao You untuk bermain game atas nama Laosi, jika Anda bisa menang, Laosi secara alami akan jaga Xiao You tetap aman. Kirimkan, dan kamu juga akan mengirim hadiah terima kasih. Lao Bai tidak mengatakan apa yang akan terjadi jika dia gagal dalam ujian, dan Xia Ruofei tidak bertanya, karena itu sudah terbukti dengan sendirinya. Fokus perhatian Xia Ruofei adalah dia datang untuk mewakili roh pohon untuk bersaing. Apa artinya ini? Jika itu adalah lawan yang tidak bisa dihadapi oleh Dryad, bukankah dia akan kalah lebih cepat? Dan jika kekuatan lawan rata-rata, mengapa roh pohon tidak menembak sendiri? Ini membuat Xia Ruofei sedikit bingung,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Senior, dapatkah Anda memberitahu junior tentang isi kompetisi?" "Tentu saja aku harus memberitahumu," dan lelaki tua itu harus memberikan bimbingan kepada teman kecil itu. Lao Bai berkata sambil tersenyum. Penampilan Xia Ruofei membuatnya sangat puas. Kultivator muda melihat situasi dengan sangat jelas, dan dia tidak perlu menghabiskan lebih banyak waktu. Ini adalah awal yang baik. Bagaimanapun, waktu sangat berharga, dan permainan akan dimulai dalam sehari. Old Bai melanjutkan, "Teman kecil, kamu harus mewakili orang tua itu untuk bermain melawan lawan. Tugasmu adalah melakukan segala kemungkinan untuk menang. Sekarang aku akan mengajarimu aturannya dulu. Bermain catur." Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan absurd di hatinya. Dia berpikir bahwa atas nama roh pohon ini, itu adalah kompetisi Taoisme, keterampilan bertarung, atau kompetisi formasi. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa isi kompetisi itu benar-benar bermain catur. Yang paling penting adalah Xia Ruofei tidak tahu banyak catur, dan keterampilan caturnya hanya bisa dikatakan sangat umum. Meskipun setelah menjadi biksu, karena kekuatan mentalnya yang kuat, ingatannya juga telah sangat meningkat, jadi jika dia bermain catur lagi, dia harus lebih baik dari sebelumnya, tetapi bermain catur masih tentang bakat. Itu telah ditingkatkan, tetapi peningkatan sebenarnya sangat terbatas. Terlebih lagi, Xia Ruofei merasa bahwa di reruntuhan dunia Qingping, permainan catur antara kedua belah pihak jelas bukan sesuatu yang telah dia pelajari sebelumnya. Dia mempelajari aturan untuk sementara dan kemudian segera pergi ke kompetisi. Xia Ruofei merasakan kemungkinan itu, kemenangan tampak sangat mendekati nol. Old Bai tidak peduli apa yang Xia Ruofei pikirkan di dalam hatinya. Dia langsung mengubah papan catur di dinding koridor, dan kemudian mulai belajar dan menjualnya sekarang. Dia juga baru belajar aturan catur dari Hong Yu. Ketika Xia Ruofei melihat kereta, kuda, meriam, dunia Cuhe dan Han, yang familiar muncul di dinding koridor, matanya melebar dan dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Roh pohon tua yang telah berada di reruntuhan alam Qingping selama ribuan tahun, bahkan tahu catur bumi Cina. Dan juga menggunakan catur ini untuk permainan. Meskipun Xia Ruofei tidak tahu apa arti kompetisi ini, dia tahu bahwa itu sangat penting bagi roh pohon. Xia Ruofei secara alami tahu aturan catur, ketika dia masih seorang prajurit, dia sering bermain beberapa permainan dengan rekan-rekannya di waktu luangnya. Meskipun dia mengetahui bahwa konten kompetisi adalah catur, yang relatif dia kenal, Xia Ruofei masih tidak merasakan kemudahan sedikit pun, tetapi tersenyum pahit. Karena ketika menjadi tentara, ia disebut sebagai keranjang catur bau oleh rekan-rekannya, bahkan ketika dia bermain catur dengan rekan-rekannya, dia dikalahkan dan dikalahkan. Dengan level diri Anda yang seperti itu, sekarang Anda ingin mewakili roh pohon ini untuk bersaing dengan orang lain dalam keterampilan catur. Lao Bai berbicara tentang gajah berjalan di ladang dan kuda berjalan di bawah sinar matahari, dan dia memberitahu Xia Ruofei aturan dasar catur Cina sedikit demi sedikit. Xia Ruofei secara alami mengetahui aturan ini, tetapi dia tidak berani menunjukkannya sama sekali. Sekarang dia memiliki pemikiran di dalam hatinya, saya tidak boleh membiarkan roh pohon tahu bahwa saya bisa bermain catur, jika tidak, harapannya pasti akan lebih tinggi. Kemarahan lawan akan semakin besar. Jika Anda hanya bersaing sebagai pemula, bahkan jika Anda kalah, itu masuk akal. Saya tidak tahu apakah roh pohon ini akan membuat perbedaan. Xia Ruofei berkata dalam hatinya. Aturan dasar catur tidak rumit, jadi Lao Bai cepat selesai. Kemudian dia mulai memperkenalkan beberapa rutinitas dasar, yang baru saja dia pelajari. Ketika dia bermain melawan Hong Yu, dia tidak memahami rutinitas ini pada awalnya, tetapi bagaimanapun juga, dia mahir dalam terlalu banyak permainan catur, sehingga kecepatan belajar bahasa Cina, catur sangat cepat, juga sangat cepat. Setidaknya prinsip dasar, menembak pistol dan melompat dengan kuda, dengan cepat dikuasainya. Isi dari apa yang dikatakan Lao Bai pada dasarnya ditutupi oleh keterampilan Xia Ruofei. Meskipun ia memiliki keterampilan catur yang buruk, ia telah belajar bermain catur ketika ia masih sangat muda, dan pada dasarnya ia mengandalkan catur dan bermain kartu untuk menghabiskan waktu ketika ia bosan di tentara, jadi hal-hal dasar tidak sulit baginya. Setelah Lao Bai selesai berbicara, dia berkata, "Teman kecil, apakah kamu mengerti apa yang baru saja saya katakan?" Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Pada dasarnya aku mengerti. Senior, berapa level lawanku?"
Junior baru saja mulai belajar, kan? Pihak lain tidak belajar untuk waktu yang lama, kamu tidak perlu terlalu khawatir, lakukan yang terbaik. Lao Bai melambaikan tangannya dan berkata, Xia Ruofei memberinya ya di dalam hatinya, tentu saja, dia melakukan yang terbaik sekarang. Jika dia kalah, saya khawatir itu akan menjadi sikap yang berbeda. Lao Bai melanjutkan, karena teman kecil itu telah memahami aturan dasar dan rutinitas, maka kita dapat mencoba beberapa permainan. Kamu punya waktu untuk membiasakan diri dengan permainan ini suatu hari nanti, dan kompetisi akan resmi dimulai besok. Ini, Xia Ruofei ragu-ragu, mengangguk dan berkata, oke. Wajah tua pohon cemara tua menghilang di dinding koridor, dan digantikan oleh papan catur besar dengan potongan-potongan kedua sisi yang diatur ulang. Kamu bisa menggunakan kekuatan mentalmu untuk mengusir kepingan-kepingan itu. Suara Lao Bai bergema di koridor, merah dan hitam dulu, kamu duluan permainan antara Lao Bai dan Hong Yu telah berlangsung, dan pemahamannya tentang catur Cina terus mendalam. Untuk orang biasa, belajar catur dalam satu hari bahkan mungkin tidak dapat dimulai, tetapi Lao Bai pada awalnya adalah seorang master catur, dan dengan yuanshannya yang kuat, meskipun waktunya singkat, dia level catur juga meningkat tajam. Setidaknya dia sekarang bermain catur dengan Hong Yu, dan sulit untuk membedakan di antara mereka. Jika dia memainkan beberapa game lagi, dia mungkin dapat dengan mudah menang melawan Hong Yu. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa Hong Yu sengaja menyembunyikan kecanggungannya. Sebelum kompetisi resmi, dia pasti tidak akan menunjukkan levelnya yang sebenarnya, setidaknya menurut Lao Bai. Pada saat yang sama, instruksi catur Lao Bai kepada Xia Ruofei juga sedang berlangsung. Pada awalnya, Lao Bai cukup terkejut. Dia merasa bahwa Xia Ruofei sangat cepat untuk memulai, dan sulit baginya untuk menang dalam permainan dengan Xia Ruofei bahkan dalam beberapa ronde pertama. Lao Bai berpikir bahwa juru bicara yang dia pilih berdasarkan perasaannya memiliki bakat yang sangat tinggi dalam catur, jadi dia juga penuh harapan untuk kompetisi resmi besok dan merasa bahwa dia akhirnya bisa memenangkan kembali kemenangan. Dalam situasi tersebut, pertempuran antara dia dan Hong Yu akan berlanjut, dan dia bisa mendapatkan jeda yang berharga. Namun seiring berjalannya waktu, Lao Bai menemukan bahwa keterampilan catur Xia Ruofei hampir tidak meningkat. Pada awalnya, dia mengira itu adalah ilusi yang disebabkan oleh kemajuan pesatnya dalam catur, tetapi dia segera menemukan bahwa ini bukan ilusinya, dan keterampilan catur Xia Ruofei telah mandek. Bagaimana Lao Bai tahu bahwa Xia Ruofei akan bermain catur, tetapi keterampilan caturnya memang agak sulit untuk dicapai. Pada awalnya, dia mengukur keterampilan catur Xia Ruofei dengan standar pemula. Secara alami, dia merasa bahwa level Xia Ruofei tidak buruk, tetapi level Lao Bai sendiri terus meningkat, sementara Xia Ruofei selalu mempertahankan level pemula yang stabil, yang membuat dia sedikit tercengang. Turun ke belakang, Lao Bai tidak bisa tidak bertanya, teman kecil, apakah kamu menyembunyikan kecanggunganmu? Xia Ruofei tersenyum pahit, senior, apakah junior perlu bersembunyi di depanmu? Lalu kenapa sebelumnya membuat kemajuan pesat, tapi sekarang stagnan? Lao Bai bertanya dengan curiga. Xia Ruofei secara alami tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Lao Bai, jadi dia hanya bisa tersenyum pahit. Mungkin generasi muda memiliki potensi yang terbatas, jadi itu tidak masuk akal. Wajah lama halusinasi Lao Bai di dinding koridor menunjukkan sedikit kebingungan. Xia Ruofei bertanya dengan lemah, senior, apakah sudah terlambat untuk mengubah orang sekarang? Old Bai menatapnya dan berkata, pergantian. Itu bisa dinegosiasikan, tetapi apakah Anda yakin ingin menggantinya? Xia Ruofei tiba-tiba menjadi pengecut. Dia tahu bahwa jika orang lain datang untuk bertarung, nasibnya dapat dibayangkan. Roh pohon ini pada pandangan pertama bukanlah pria dan wanita yang baik. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Xia Ruofei tersenyum datar, senior, junior berpikir kerja keras masih bisa ditingkatkan. Saya harap itu yang Anda katakan. Dua sinar tajam keluar dari mata kerut Lao Bai, jika Anda bisa memenangkan kompetisi, Anda secara alami akan mendapat manfaat dari Anda, tetapi jika Anda kalah, jangan salahkan orang tua itu, menjadi kejam dan kejam. Petik 2. Junior tahu, kata Xia Ruofei dengan sedih. Lanjutkan, Lao Bai berkata dengan dingin. Dia benar-benar menyesalinya sekarang. Faktanya, dia memilih Xia Ruofei sepenuhnya berdasarkan intuisi pertamanya. Para biksu di Lingsu sebelumnya juga dipilih oleh perasaan. Lagi pula,
Tidak banyak peluang di daerah padang rumput Hedong. Kemungkinan seorang kultivator datang ke sini relatif kecil, dan pilihannya tidak terlalu banyak. Lao Bai meragukan intuisinya, tetapi jika kompetisi dihentikan dan dia diminta untuk memilih orang lain, dia juga tidak akan percaya pada hatinya, dan Hong Yu mungkin tidak setuju. Terlebih lagi, juru bicara yang dipilih pasti akan lebih tinggi dari Xia Ruofei. Lao Bai berpikir belum tentu. Catur jenis ini belum pernah terdengar sebelumnya. Sangat mungkin bahwa ini adalah permainan catur yang sangat kecil di Lingsu. Banyak biksu menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk berlatih keras, dan mereka mungkin belum pernah mengenal catur, jadi mereka memilih seseorang berdasarkan pada perasaan ayo bertarung, mungkin itu lebih buruk dari Xia Ruofei. Bagaimanapun, ketika Xia Ruofei pertama kali memulai, dia masih sangat cepat untuk memulai, yang menunjukkan bahwa dia masih memiliki beberapa bakat dalam catur. Ini juga satu-satunya tempat Lao Bai dapat menghibur dirinya sendiri. Dia juga memiliki secercah harapan, yaitu, keterampilan catur Xia Ruofei saat ini hanya menemui hambatan, dan setelah menerobos masa lalu, dia mungkin meningkat banyak. Selain itu, Hong Yu tidak boleh berbohong, lagi pula, dia bersumpah dengan jiwanya sendiri. Melalui permainan dengan Hong Yu, Lao Bai juga merasa bahwa level lawan sebenarnya cukup rata-rata, seperti yang dikatakan Xia Ruofei, masih ada harapan untuk menang jika Anda bekerja keras. Jadi, Lao Bai berubah menjadi papan catur lagi, dan saat bermain dengan Hong Yu, dia berusaha keras untuk membimbing Xia Ruofei. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Keterampilan catur Xia Ruofei memang sedikit meningkat. Lagi pula, dia sudah bertahun-tahun tidak bermain catur, dan sekarang dia tiba-tiba bermain game berfrekuensi tinggi, dan perasaan tahun itu berangsur-angsur kembali. Meskipun levelnya tidak terlalu bagus, dia lebih baik daripada seorang pemula setelah semua. Selain itu, Xia Ruofei sekarang adalah seorang kultivator Yuanying, dan alam spiritualnya telah mencapai tingkat seorang kultivator Yuanshan. Menurut standar di bumi, perkembangan otak Xia Ruofei jelas jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Di masa lalu, dia mungkin punya Anda bisa memikirkan 3 atau 4 langkah untuk langkah berikutnya, dan sekarang Anda bisa memikirkan 6, 7, atau bahkan lebih. Oleh karena itu, level caturnya saat ini pasti lebih tinggi daripada saat dia menjadi pion. Tentu saja, tingginya juga terbatas, bermain catur masih tergantung pada bakat, fakta membuktikan bahwa Xia Ruofei tidak memiliki bakat dalam hal ini. Level Lao Bai terus meningkat dalam permainan catur yang sebenarnya dengan Hong Yu, sehingga keterampilan catur Xia Ruofei menjadi semakin tidak menarik baginya. Dia juga sedikit tidak berdaya sekarang, dan dia ingin berkata kepada Xia Ruofei, kayu mati tidak dapat diukir. Hari berlalu dengan cepat, Lao Bai sudah menyerah pada perawatan, karena keterampilan catur Xia Ruofei belum meningkat sama sekali, dan mereka tetap pada tingkat yang sedikit lebih baik daripada keranjang catur yang bau. Catur sangat khusus tentang tata letak dan visi strategis menurut standar Lao Bai, Xia Ruofei terlalu buruk. Bahkan jika Hong Yu tidak menyembunyikan kecanggungannya, Lao Bai merasa bahwa level Xia Ruofei saat ini lebih buruk daripada level Hong Yu. Tapi waktunya telah tiba, dan Lao Bai tidak punya cara lain. Benarkah Tuhan ingin membunuhku? Lao Bai menghela nafas dalam hatinya. Di cabang pohon, Hong Yu berkata sambil tersenyum, Cipres tua. Bagaimana instruksi Anda? Bisakah Anda memulai kompetisi? Lao Bai berkata dengan kosong, ayo, mulai. Kalau begitu aku akan turun dulu. Hong Yu berkata dengan gembira, aku harap si kecil yang kamu pilih bisa lebih tinggi levelnya, kalau tidak, itu tidak akan menyenangkan. Lao Bai mendengus pelan, mengabaikan Hong Yu. Hong Yu juga tidak menganggapnya serius, sosoknya berubah menjadi asap merah, dan menghilang langsung ke dahan, langsung keluar ke tanah. Di koridor, papan catur yang diubah oleh Lao Bai juga menghilang. Xia Ruofei tertegun sejenak dan bertanya, Senior, apakah waktunya sudah habis? Pada saat ini, Lao Bai sudah malu, tetapi setidaknya dia bersedia untuk bersaing. Dia mengangguk perlahan dan berkata, ya. Saatnya untuk memulai kompetisi. Setelah dia selesai berbicara, wajah besar yang dia ubah menjadi di dinding terowongan perlahan menghilang, dan dinding terowongan yang dia mainkan barusan retak, membuka bagian baru secara langsung. Suara Lao Bai bergema di koridor, teman kecil, berjalanlah di lorong ini di depanmu. Ya, Senior, Xia Ruofei merasa sedikit bingung. Meskipun dia tidak tahu level lawannya, dia tahu levelnya sendiri, dan ketika Lao Bai menginstruksikannya,
dia menjadi semakin tidak sabar, dan dia bisa membayangkan bahwa keterampilan caturnya mungkin sedikit lebih baik. Tidak di atas meja, kalah dalam ujian berarti semuanya sudah berakhir. Namun, Xia Ruofei tidak punya pilihan, betapa lemahnya kekuatannya, dan hak untuk berbicara ada di tangan orang lain. Dengan napas lega, dia melangkah ke lorong yang baru dibuka. Koridor ini tidak berbeda dengan koridor yang dilalui Xia Ruofei sebelumnya, kecuali bahwa tidak banyak tikungan dan belokan, dan kemiringan sepanjang jalan tampaknya lebih besar. Xia Ruofei berjalan di koridor lurus ini selama 10 menit, dan bagian depannya tiba-tiba menjadi jelas. Ini adalah gua bawah tanah yang sangat besar, dan akar pohon yang tebal masih terlihat samar-samar di dinding gua. Jika tidak ada yang lain, itu pasti akar pohon cemara longya. Selain akar pohon yang kokoh, potongan biji merah dapat terlihat menjulang di dinding gua. Biji ini memancarkan lingkaran cahaya merah samar, membuat seluruh gua diselimuti cahaya merah. Pada saat yang sama, ketika Xia Ruofei melangkah ke gua ini, dia merasa bahwa Yuan Yingnya terkejut, dan kemudian perasaan yang sangat nyaman, seolah-olah jiwanya beberapa tael lebih ringan. Meskipun jiwa tidak memiliki berat, tetapi Xia Ruofei di dalam gua setelah masuk ke dalam gua, itulah perasaan pertama. Faktanya, area ini sudah menjadi pinggiran tambang Sol Jade. Biji merah yang terjalin dengan akar pohon semuanya adalah Sol Jade berkualitas tinggi. Meskipun tidak memenuhi standar Sol Jade Essence, jika ditempatkan di Lingsu ini juga sangat berharga. Medan perang utama di mana cemara tua dan batu giok merah berhadapan sebenarnya masih lebih dalam di bawah tanah. Ada juga cakupan akar cemara tua, dan sudah ada banyak giok jiwa di daerah itu. Keberadaan daerah ini juga merupakan alasan penting mengapa Lao Bei bisa melawan Ruby selama ribuan tahun. Xia Ruofei datang ke gua, dan matanya langsung tertuju pada area di tengah gua. Ada area persegi panjang yang halus dengan panjang lebih dari 10 meter, dengan garis-garis bersilangan yang sudah digambar di atasnya. Xia Ruofei mengenalinya secara sekilas. Ini adalah papan catur Cina yang besar, dan bahkan Chu He dan Hanji di tengah adalah karakter tradisional Cina. Di seberang papan catur, seorang anak laki-laki yang mengenakan celemek merah menatap Xia Ruofei dengan penuh minat. Anak ini, apakah lawan saya dalam permainan catur hari ini? Xia Ruofei memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Tentu saja, Xia Ruofei tidak menganggap enteng karena citra bocah itu. Di dunia kultivasi, dia tidak pernah bisa menilai kekuatan seseorang dari penampilannya. Anak laki-laki dengan celemek merah di sisi yang berlawanan, meskipun dia tampak polos, matanya namun, ada suasana perubahan yang membayangi, yang juga dirasakan Xia Ruofei di mata Lao Bei. Xia Ruofei memperkirakan bahwa usia sebenarnya dari bocah lelaki ini mungkin mirip dengan roh pohon Long Yabai, dibandingkan dengan usianya yang 20-an, pihak lain mungkin adalah leluhurnya. Xia Ruofei berjalan perlahan ke sisi papan catur. Pada saat ini, lelaki tua yang diubah oleh Bai Yuanshan tua itu juga berjalan langsung dari dinding gua, di mana kebetulan ada akar yang tebal. Hong Yu membawa banyak Xia Ruofei ke atas dan ke bawah dengan penuh minat, dan kemudian berkata, "Bai tua, ini juru bicara yang Anda cari. Tampaknya sangat lemah. Kekuatan basis kultivasi Xia Ruofei di permukaan tampaknya lebih lemah daripada kebanyakan biksu yang memasuki Lingsu." Old Bai mendengus pelan dan berkata, "Hong Yu, berhenti bicara omong kosong. Setiap kali biksu di Lingsu masuk, tingkat kultivasi tertinggi adalah Dinas Chen Sol akhir, bahkan jika yang terkuat dari mereka datang ke sini, itu bukan kamu dan aku. Hembuskan napas dan mati. Kompetisi di sini adalah catur, apa gunanya kultivasi?" Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa pahit ketika dia mendengar kata-kata itu. Kekuatan kultivasinya sendiri relatif lemah, tetapi dia mati ketika dia bernafas. Bukankah itu terlalu menyayat hati? Selain itu, fakta yang lebih menyedihkan adalah bahwa tidak hanya basis kultivasinya yang lemah, tetapi keterampilan caturnya juga lemah. Xia Ruofei merasa sedikit panik. Hong Yu berkata sambil tersenyum, "Masuk akal. Saya harap keterampilan catur si kecil ini tidak mengecewakan saya. Tidak menarik untuk menang terlalu mudah." Xia Ruofei tidak menyela, hanya diam-diam menyaksikan dua bos besar saling bertarung. Lao Bai jelas tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Bagaimanapun, dia memahami keterampilan catur Xia Ruofei, tetapi dia tidak boleh pengecut saat ini. Dia berkata dengan dingin, "Bagaimana keterampilan caturnya?" Hong Yu mengangguk sambil tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke Xia Ruofei, dan berkata, "Anak kecil, kamu bisa bermain catur dengan hatimu.
Ada 8 seniormu yang bermain melawanku di sini, tetapi mereka semua kalah tanpa kecuali. Sekarang, tebak apa yang mereka dapatkan? Hong Yu menunjuk ke dinding gua di sekitarnya, dan berkata sambil tersenyum, mereka semua mati di sini, dan pada akhirnya mereka menjadi makanan pohon cemara tua. Akar di belakangmu mungkin menyerap banyak hal semacam ini, makanan. Xia Ruofei melihat bahwa anak laki-laki lugu dengan kepang di sisi yang berlawanan tampak kuno, dan ketika dia mengucapkan kata-kata suram seperti itu, ada rasa ketidaktaatan yang tak terlukiskan. Sebelum Xia Ruofei dapat berbicara, Lao Bai mendengus dingin, Hong Yu, bagaimanapun juga, kamu adalah seniornya. Jika kamu menggunakan trik seperti itu untuk mengganggu lawanmu sebelum kompetisi, apakah kamu tidak takut mengolok-olokmu? Aku berkata, berhenti bicara omong kosong, dan mulai sesuai aturan. Itu saja, oke, kata Hong Yu sambil menyeringai, ayo mulai. Tunggu sebentar, Lao Bai berkata, menurut aturan, kita dapat meminta untuk mencoba putaran berikutnya terlebih dahulu. Saya memutuskan untuk menghormati kekuatan ini. Putaran pertama tidak akan dihitung dalam skor. Mulai dari putaran kedua, yang terbaik dari 3 akan menjadi yang terbaik dari 2, beban Hong Yu mengangguk tidak setuju. Di kompetisi sebelumnya, Lao Bai meminta untuk mencoba babak berikutnya terlebih dahulu, dan kali ini dia tidak terkejut sama sekali. Tidak masalah, ikuti aturannya, kata Hong Yu sambil tersenyum. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menyekanya di udara, dan di papan catur besar yang halus, 16 buah catur merah besar tiba-tiba muncul di sisi Hong Yu, tetapi karakter di atasnya semuanya hitam. Potongan catur ini sangat jernih, masing-masing seukuran cakram gerindra. Ketika bidak catur muncul, Xia Ruofei merasa bahwa jiwa baru lahirnya hampir keluar secara langsung. Nafas bidak catur saja sudah cukup untuk membuat jiwa baru lahir bersorak. Jika Bai Li Wuya ada di sini, dia pasti akan menjatuhkan rahangnya. Karena ke-16 bidak catur ini semuanya terbuat dari Soul Jade Essence, dan kualitas Soul Jade Essence sangat tinggi, hanya sepotong bidak catur yang lebih banyak daripada jumlah yang dikonsumsi oleh Paviliun Luo Xing dalam beberapa ribu tahun terakhir, esensi giok jiwa. Hong Yu tersenyum dan berkata kepada Lao Bai, sekarang giliranmu. Lao Bai tidak berbicara, dia juga melambaikan tangannya ke udara, dan 16 bidak catur hijau muncul di papan catur di sisi Xia Ruofei. Tentu saja, kata-kata di bidak catur itu berwarna merah. Ketika 16 buah catur ini muncul, Xia Ruofei tiba-tiba merasa bahwa nafas kehidupan yang kaya mulai menyebar di dalam gua, dan tubuhnya mulai menyerap nafas kehidupan secara spontan. Hanya nafas kehidupan yang keluar, telah membuat Xia Ruofei merasa bahwa tubuhnya terus-menerus menguat. Otot semakin kencang, meridian semakin kencang, dan bahkan tulang pun mulai menguat. 16 buah catur ini terbuat dari inti pohon cemara longya yang paling berharga dan inti. Dalam 8 kompetisi terakhir, Lao Bai telah kehilangan jumlah inti pohon yang hampir sama, akibatnya kekuatan Hong Yu meningkat pesat, sementara ia banyak melemah. Jika dia masih kalah kali ini, akan sulit bagi Lao Bai untuk mendukung 500 tahun ke depan. Saya khawatir sebelum kelompok biksu berikutnya dari Lingsu masuk, Long Yabai akan ditelan oleh batu giok merah. Hong Yu melirik ke-16 bidak di sisi yang berlawanan dengan rakus, dan kemudian tersenyum pada Xia Ruofei dan memberi isyarat undangan, berkata, catur merah duluan, ayo. Xia Ruofei memandangi pohon cemara tua tidak jauh. Lao Bai mengangguk sedikit dan berkata, kamu sudah terbiasa dengan aturan catur. Kamu tidak boleh menyentuh bidak catur selama kompetisi. Kamu harus menggunakan kekuatan mental untuk mengemudi. Ayo mulai. Di lingkungan gua ini, kekuatan spiritual para biarawan akan ditekan sampai batas tertentu. Oleh karena itu, jika kekuatan mental tidak cukup kuat, bahkan mengemudi potongan akan sangat sulit. Alasan mengapa Lao Bai memilih Xia Ruofei, selain mengandalkan perasaan pertama, ada alasan lain yang sangat penting, yaitu, alam spiritual Xia Ruofei sangat tinggi. Biksu kehancuran spiritual yang memasuki reruntuhan memiliki tingkat kultivasi tertinggi di akhir Nas Chen Sol, jadi alam spiritual mereka umumnya tidak terlalu tinggi. Kekuatan spiritual Xia Ruofei menerobos alam roh kudus lebih awal, jika itu hanya perbandingan kekuatan spiritual, dia pasti pemimpin kelompok biksu yang memasuki reruntuhan ini. Lao Bai memilih Xia Ruofei karena alasan ini. Lagi pula, kekuatan mentalnya cukup kuat, setidaknya saat mengemudi potongan, itu tidak akan terpengaruh. Jika tingkat mentalnya relatif rendah,
dan dibutuhkan upaya untuk menggerakkan bidak catur, bagaimana kita bisa berkonsentrasi memikirkan permainan catur. Terlebih lagi, jika terjadi kesalahan saat mengarahkan bidak catur, dan bidak catur tidak diletakkan di tempat yang diinginkan, itu sama saja dengan langsung melucuti senjata dan menyerahkan diri. Tidak menyesal, Hong Yu tidak akan bersimpati dalam permainan catur yang begitu penting. Xia Ruofei mengangguk dan mencoba melepaskan kekuatan mentalnya untuk menyentuh bidak catur, dan kemudian dia mungkin memiliki garis bawah. Tentu saja, dia hanya bisa menggerakkan bidaknya secara normal, sedangkan untuk skill caturnya. Apalagi, Xia Ruofei memikirkannya sebentar, dan menggunakan awal yang mapan. Kekuatan mentalnya membungkus pistol di sebelah kanan dan pindah ke tengah, dan dia adalah senjata pertama. Hong Yu selalu tersenyum, dan dia belum melihat gerakan apapun di papan catur yang berlawanan. Kuda itu langsung naik, yang juga merupakan pertahanan yang cukup memuaskan. Kemudian kalian berdua turun ke tanah. Xia Ruofei tidak tahu apa gaya catur Hong Yu, jadi dia lebih berhati-hati, tetapi setelah tahap pembukaan, kekurangannya dalam keterampilan catur tercermin. Meskipun kapasitas otaknya saat ini cukup untuk berpikir banyak gerakan, bermain catur tidak hanya itu hanya perlu kuat dalam perhitungan, jika tidak, Hong Yu Yuanshan lawan sangat kuat, perhitungannya harus lebih kuat. Faktanya, bermain catur masih merupakan ujian kreativitas. Fakta membuktikan bahwa Xia Ruofei memang sangat pandai dalam kreativitas catur. Memasuki game tengah, Xia Ruofei mulai kehilangan angin secara bertahap. Gaya catur Hong Yu juga menunjukkan sisi yang tajam. Dalam hal pemalsuan, dia tidak ragu-ragu, dan itu benar-benar menentukan. Dan setiap kali setelah pertukaran, Xia Ruofei menemukan bahwa situasinya bahkan lebih tidak menguntungkan. Keduanya bermain kurang dari 1 jam, dan kubah batu giok merah memanggil Jenderal Xia Ruofei melihat papan catur dan menemukan bahwa catur mati telah terbentuk. Dia tanpa daya menunjukkan senyum masam dan berkata, "Aku kalah." Hong Yu tertawa dan berkata, "Kamu seharusnya baru mempelajarinya hari ini. Sudah sangat bagus untuk bisa turun ke level ini. Sepertinya Lao Bai telah mengajar dengan baik." Pohon cemara tua di sampingnya terlihat sangat buruk. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih tidak berharap Xia Ruofei kalah begitu saja. Setelah seluruh permainan catur menemui jalan buntu untuk sementara waktu kecuali untuk tahap pembukaan, itu pada dasarnya Hong Yu yang mengambil inisiatif. Tidak dapat dikatakan bahwa Xia Ruofei tidak bekerja keras, tetapi ini adalah celah dalam keterampilan catur. Level performa Hong Yu akan lebih tinggi dibandingkan saat dia bermain melawan Lao Bai, yang tidak melebihi ekspektasi Lao Bai. Adapun Xia Ruofei, Lao Bai dapat melihat bahwa dia telah melakukan yang terbaik, dan justru karena inilah dia merasa lebih putus asa. Hong Yu berkata sambil tersenyum, "Bai tua, saya juga sudah mencoba catur. Bisakah kita memulai kompetisi resmi sekarang?" Old Bai sedikit mengernyit, dan dia juga tahu bahwa menunda waktu sama sekali tidak berguna. Dia menghela nafas dalam hatinya, mungkin Tuhan yang ingin membunuhku. Dia mengangguk dengan cemberut dan berkata, "Ayo mulai." "Oke," Hong Yu menjawab dengan gembira. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan potongan-potongan di papan catur terbang satu demi satu, dan kemudian masing-masing jatuh ke posisi yang sesuai. Old Bai melirik papan catur dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Hong Yu, apa maksudmu?" Mata Xia Ruofei juga jatuh ke papan catur, dan menemukan bahwa Hong Yu tidak bermain catur sesuai dengan pembukaan catur normal. Hanya 14 bidak catur yang tersisa di papan catur, dan bidak catur lainnya ditumpuk. 14 buah adalah 7 untuk masing-masing merah dan hitam. Sisi hitam memiliki 4 pion, 1 benteng, 1 gajah, dan 1 jenderal. Sisi merah memiliki 3 pion, 2 benteng, 1 senjata, dan 1 tampan. 3 pion hitam telah didorong ke kam lama merah, menjebak komandan merah di tengah. 2 pion merah juga telah didorong ke kam lama hitam, dan benteng merah lainnya sejalan dengan komandannya sendiri. Semakin Xia Ruofei melihat permainan catur ini, semakin akrab dia. Pada saat ini, Hong Yu berkata sambil tersenyum, "Saya memutuskan untuk secara resmi bersaing hari ini. Jadi saya akan menggunakan permainan akhir ini." "Lao Bai, ini sepertinya kekuatan saya, kan?" Kedua belah pihak telah sepakat bahwa permainan catur untuk kompetisi dipilih oleh Hong Yu, dan cara kompetisi juga ditentukan olehnya. Oleh karena itu, Hong Yu memilih catur kali ini. Selama dia mengikuti aturan catur, dia memilih permainan akhir seperti itu, yang sepenuhnya sesuai dengan aturan.
Meskipun Lao Bai baru belajar catur hari ini, keterampilan caturnya jauh lebih tinggi daripada Xia Ruofei, jadi dia secara alami dapat melihat bahaya dari permainan akhir ini. Dapat dikatakan bahwa jika itu adalah permainan normal, bahkan jika level Xia Ruofei sedikit lebih buruk, dia setidaknya bisa bertahan selama setengah jam hingga 1 jam. Dan jika Anda menggunakan permainan akhir ini untuk memainkan permainan, jika Anda menanganinya dengan sedikit tidak tepat, Anda mungkin kehilangan 2 atau 3 langkah sepenuhnya. Meskipun hasil akhirnya mungkin tidak ada bedanya, Lao Bai masih sangat tidak mau. Bagaimanapun, keterampilan catur Xia Ruofei buruk, dan bahkan lebih sulit untuk berurusan dengan permainan akhir semacam ini, dan karena Hong Yu memilih permainan akhir ini, dia pasti telah mempelajarinya untuk waktu yang lama, dan Xia Ruofei baru saja mulai belajar catur hari ini, setidaknya menurut pendapat Lao Bai. Dia pasti belum pernah melihat permainan akhir ini sebelumnya. Begitu dia muncul, dia menghadapi permainan akhir yang berbahaya di kompetisi resmi, dan hasilnya bisa dibayangkan. Namun, seperti yang dikatakan Hong Yu, aturan itu disetujui oleh mereka berdua, Hong Yu tidak melanggar aturan, dan Lao Bai tidak bisa menolak. Lao Bai mau tidak mau melihat Xia Ruofei. Pada saat ini, Xia Ruofei sedikit mengernyit. Permainan akhir ini memberinya rasa keakraban yang kuat. Dia merasa bahwa dia pasti pernah mengalaminya sebelumnya. Adegan-adegan dari masa lalu melintas di benaknya dengan cepat, dan sebuah ingatan berangsur-angsur menjadi jelas. Di barak Lone Wolf Commando, Lin Hu menarik Xia Ruofei dan berkata dengan riang, "Ruofei, saya mengambil cuti hari ini dan melihat permainan akhir yang sangat menarik di stan catur. Saya akan menunjukkannya dan mari kita lihat." Petik 2. Selama waktu itu, tugas pelatihan semua orang tidak terlalu berat, dan mereka masih memiliki banyak waktu luang. Selain bermain poker, mereka paling sering bermain catur, jadi meskipun level Xia Ruofei tidak tinggi, dia cukup kecanduan, dan dia langsung datang mendengarnya, tertarik. Jadi Lin Hu mengeluarkan bidak catur dari laci, mengambil 14 bidak, dan berkata, ada 7 bidak masing-masing untuk merah dan hitam dalam permainan akhir ini, jadi namanya bagus, disebut Pesta Bintang 7, adalah dikatakan sebagai permainan akhir yang sangat terkenal di arena, yang dikenal sebagai salah satu dari 10 permainan teratas. Lin Hu meletakkan bidak satu per satu, dan pembagian bidak di papan catur bertepatan dengan pembagian bidak di papan catur besar di depan Xia Ruofei sekarang. Pesta Bintang 7. Xia Ruofei akhirnya ingat nama permainan catur ini. Tidak heran dia pikir permainan akhir ini terlihat sangat akrab, karena dia dan Lin Hu telah mempelajari permainan akhir ini untuk waktu yang lama di awal, tetapi kemudian setiap orang memiliki tugas latihan yang semakin berat dan semakin sedikit waktu untuk bermain catur. Waktu berlalu, memori ini secara alami menjadi lebih lemah dan lebih lemah. Untungnya, setelah Xia Ruofei berlatih, tidak hanya ingatannya meningkat banyak, tetapi juga banyak ingatan samar yang digunakan sebelumnya dapat diingat banyak selama dia mengingat sedikit. Faktanya, banyak hal yang orang pikir telah mereka lupakan, tetapi mereka hanya tersembunyi di sudut otak tertentu, dan masih dapat diingat dalam kondisi tertentu. Mengolah kekuatan spiritual secara alami bermanfaat untuk membangkitkan ingatan yang berdebu. Xia Ruofei perlahan mengingat bagaimana dia dan Lin Hu mempelajari permainan catur ini. Tentu saja, dia tidak dapat mengingat semua detail penelitian tentang permainan akhir, tetapi dia dapat mengingat situasi umumnya. Namun, karena dia mengingat banyak konten, wajahnya menjadi lebih jelek. Karena permainan catur ini terlalu berbahaya, dan ada banyak perubahan di tahap selanjutnya, beberapa master catur rakyat sering tanpa sengaja mematahkan tombak dan tenggelam ke dalam pasir. Permainan akhir dari Pesta Bintang 7 sangat terkenal. Banyak catatan catur kuno disertakan, dan ini dianggap sebagai salah satu dari 10 permainan terkenal teratas. Beberapa catatan catur mencantumkan permainan akhir ini sebagai yang pertama dari 4 permainan terkenal. Bahkan Huaxia pertama turnamen undangan internasional catur bernama Seven Star Cup yang menunjukkan reputasi hebat dari permainan akhir ini. Dengan endgame yang begitu terkenal, tentu saja banyak orang yang mempelajarinya. Setelah dikurangi oleh banyak master catur, hasil terbaik untuk tim merah di endgame ini adalah bertarung untuk mendapatkan hasil imbang. Tentunya dengan syarat Black merespon dengan baik dan tidak melakukan kesalahan dalam setiap gerakannya. Jika Black melakukan langkah yang ceroboh maka keadaan akan langsung berbalik, dan Red juga berpeluang untuk menang dengan cepat. Endgame dari Seven Star Party juga sering muncul di warung-warung catur jalanan.
Permainan catur yang bisa difavoritkan oleh stan catur semuanya memiliki ciri yang jelas yaitu, apakah itu merah atau hitam, tampaknya mereka dapat membuat skakmat lawan dengan satu atau dua langkah, percaya pada kejahatan dapat terus tertarik pada tantangan, dan pemilik kios dapat menghasilkan banyak uang. Pada saat yang sama, ada fitur lain dari jenis permainan catur ini, yaitu ada banyak jebakan, dan tampaknya kemenangan sudah dekat, tetapi sebenarnya ada niat membunuh yang tersembunyi. Seringkali tanpa sadar jatuh ke dalam jebakan, bingung, dan hilang. Kedua karakteristik partai bintang 7 ini sangat jelas, dan jebakannya masih tersembunyi jauh. Xia Ruofei dan Lin Hu juga hobi pada awalnya, jadi mereka menemukan manual catur dan mempelajarinya untuk jangka waktu tertentu. Ini jauh dari penelitian menyeluruh, dan tidak mungkin baginya untuk mengingat detail setiap gerakan sekarang, jadi untuk tes hari ini masih belum berhasil. Mungkin dia bisa menangani beberapa langkah pertama secara stabil dengan mengandalkan memori, tetapi setelah peningkatan perubahan yang tiba-tiba nanti, tesnya masih keterampilan catur, dan ada sedikit ruang untuk kesalahan dalam permainan akhir ini. Oleh karena itu, wajah Xia Ruofei menjadi lebih jelek. Jika itu adalah permainan normal, dia mungkin masih memiliki peluang yang sangat tipis untuk menang, tetapi jika itu adalah permainan akhir, terutama permainan akhir dari pesta bintang 7 ini, dia mungkin bahkan tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Lao Bai menatap Xia Ruofei, dan Hong Yu juga menatap Xia Ruofei sambil tersenyum. Tepat ketika Xia Ruofei merasa bahwa dia mungkin benar-benar menginginkan barbeki kali ini, kilasan inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia memikirkan peristiwa masa lalu. Xia Ruofei berkata dengan tenang, "Senior, permainan ini sangat halus, dan penuh dengan niat membunuh. Junior membutuhkan sedikit waktu untuk belajar dan belajar." Setelah mendengar kata-kata itu, Lao Bai segera berkata kepada Hong Yu, "Permintaan dari teman kecilmu ini sangat masuk akal. Jika ini adalah awal yang normal, itu saja. Endgame semacam ini terlalu berbahaya, dan kamu pasti telah mempelajarinya selama beberapa waktu lama. Ini terlalu tidak adil bagi kita." Hong Yu berpikir sejenak dan berkata, "Meskipun menurut kesepakatan kami, saya benar-benar tidak setuju dengan permintaan Anda, tetapi saya bukan orang yang tidak masuk akal. Nak, Anda dapat mempelajari permainan catur jika Anda mau, tetapi tidak bisa terlalu lama. Aku tidak ingin menunggu selamanya." Hong Yu memilih untuk menggunakan permainan akhir ini untuk bersaing mendapatkan kemenangan cepat. Di satu sisi, dia bisa mendapatkan kumpulan inti pohon ini sesegera mungkin, dan di sisi lain, dia juga berharap untuk memberikan pukulan berat pada psikologi Lao Bai. Jadi jika Xia Ruofei menunda terlalu banyak di tautan ini untuk waktu yang lama, tidak ada gunanya menggunakan permainan akhir untuk bersaing. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Tidak lebih dari 1 jam, kan?" Hong Yu mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah. Saya cukup murah hati, maka dibatasi 1 jam. Anda dapat belajar perlahan." Kemudian, Hong Yu berkata kepada Lao Bai lagi, "Lao Bai, anak ini sendiri yang mengatakannya. Aku akan memberimu waktu 1 jam. Jika kamu kalah lagi saat itu, jangan membuat alasan untuk mengingkari hutangmu." Lao Bai mendengus dingin dan tidak berbicara. Dia sebenarnya merasa 1 jam itu terlalu singkat. Dia hanya memainkan permainannya sendiri, dan merasa bahwa perubahannya terlalu banyak. Bahkan jika dia bermain secara langsung hanya dalam 1 jam, dia mungkin tidak dapat mempelajarinya secara menyeluruh. Dan menurut aturan, meskipun kompetisi belum dimulai, waktu bimbingannya telah berlalu, jadi sekarang dia hanya bisa mengandalkan Xia Ruofei sendiri, dan Lao Bai tidak bisa memberikan bimbingan. Tetapi karena Xia Ruofei telah mengatakan kata-katanya sendiri, secara alami tidak mungkin bagi Lao Bai untuk membuat tuntutan yang lebih lama, dan dia hanya bisa berharap bahwa Xia Ruofei akan menciptakan keajaiban. Xia Ruofei mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih atas pencapaianmu, senior." Setelah selesai berbicara, dia berdiri di sisi papan catur dan mengalihkan pandangannya ke papan catur besar, seolah-olah seorang biksu tua telah memasuki meditasi. Faktanya, kekuatan mental Xia Ruofei telah menembus ruang spiritual. Dalam sekejap mata, Xia Ruofei telah mengunci benda kecil di kotak penyortiran plastik di ruang independen kecil di ruang San Haijing of Lingtu. Ruang kecil independen ini secara khusus diisolasi oleh Xia Ruofei di pegunungan dan laut untuk menempatkan beberapa barang pribadinya. Ini adalah stik USB kecil yang terlihat berumur beberapa tahun. Setelah kekuatan mental Xia Ruofei mencari disu ini, dia juga menghela nafas lega,
dan berkata dalam hatinya, untungnya, ruang untuk peta spiritual cukup besar, dan saya tidak ingin kehilangan semua barang saya sebelumnya, dan semuanya disimpan di dalamnya. USB flash drive ini dibeli beberapa hari sebelum Xia Ruofei pensiun. Pada saat itu, Xia Ruofei secara sukarela meminta untuk pensiun dini karena kondisi fisiknya, dan dia masih memiliki perasaan yang tidak terpisahkan untuk tentara. Sebelum meninggalkan barak, dia secara khusus menemukan dokumen-dokumen Komando Lone Wolf, memilih beberapa foto pelatihan dan kehidupan mereka, dan setelah memeriksanya untuk memastikan bahwa mereka tidak diklasifikasikan, dia merekamnya dari komputer rahasia, foto-foto berharga. Xia Ruofei selain untuk menyimpan CD-ROM, sebuah UU-disk secara khusus dibeli untuk membuat cadangan salinan data. Selain foto, ada juga software kecil hanya puluhan megabyte. Perangkat lunak ini secara alami tidak rahasia. Alasan mengapa Xia Ruofei juga membakarnya dari komputer rahasia di ruang tentara adalah karena ia juga membawa memori Xia Ruofei. Ini adalah perangkat lunak catur. Menemukan perangkat lunak juga merupakan tujuan sebenarnya dari proposal Xia Ruofei untuk mempelajari permainan catur untuk mendapatkan waktu. Pada awalnya, Xia Ruofei dan Lin Hu menggunakan perangkat lunak kecil ini bersama untuk waktu yang lama. Semua orang mempelajari permainan catur bersama. Kemudian, Lin Hu berkorban, dan Xia Ruofei secara bertahap berhenti menyentuh catur. Perangkat lunak ini tergeletak di sudut komputer, dan tidak ada yang peduli tentang itu. Hari ini Xia Ruofei melihat permainan akhir ini lagi, dan tiba-tiba memikirkan perangkat lunak ini. Jika ini adalah perangkat lunak catur biasa, bahkan jika tingkat kesulitan tertinggi dipilih, beberapa master catur masih bisa mengalahkan komputer, karena program mati, dan jalur catur banyak berubah. Tapi Xia Ruofei sangat percaya diri dengan perangkat lunak kecil ini. Karena hari ini dia menghadapi endgame dari Seven Stars Gathering, dan fungsi dari software ini sangat sederhana, hanya ada endgame dari Seven Stars Gathering, dan tidak ada mode lainnya. Selain itu, Xia Ruofei dan Lin Hu telah menguji banyak catatan catur di masa lalu, dan perangkat lunak ini sangat kuat. Bagaimanapun, meskipun Pesta Bintang 7 telah banyak berubah di masa depan, bagaimanapun juga, ini hanyalah akhir permainan. Sebaliknya, awal yang biasa adalah mungkin, dan sulit untuk menyelesaikan semua perubahan dengan komputer. Tentu saja, AI yang dikembangkan nanti adalah masalah lain. Lagi pula, AI memiliki fungsi belajar mandiri. Dengan bertambahnya jumlah game, itu akan terus menjadi lebih kuat, dan semakin kuat lawan yang telah memainkan game, semakin kuat, lebih jelas kemajuan AI. Xia Ruofei secara alami tidak dapat memiliki kecerdasan AI seperti itu, tetapi sejauh menyangkut permainan akhir dari Partai Bintang 7, perangkat lunak ini sudah cukup. Untuk sementara, Xia Ruofei dan Lin Hu masih terobsesi dengan permainan akhir ini. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk meminta izin keluar dan mencari perangkat lunak ini di kafe internet untuk waktu yang lama. Xia Ruofei masih ingat bahwa mereka mengunduhnya dari forum penggemar catur pada waktu itu, yang merupakan perangkat lunak kecil yang dikembangkan oleh penggemar catur senior sendiri. Dikatakan bahwa ia mengintegrasikan semua catatan catur tentang Pesta Bintang 7 yang dapat ia kumpulkan ke dalam perangkat lunak. Selain penelitiannya sendiri tentang permainan akhir ini, perangkat lunak ini memiliki fungsi tunggal, tetapi sangat kuat. Saat itu, pengelolaan ruang komputer TNI tidak begitu ketat. Software yang sudah diuji dengan software antivirus dan bisa diinstal ke komputer dengan cara burning CD tidak bisa digunakan. Komputer internal dan internet secara fisik tidak bisa digunakan, terisolasi, dan keduanya diinstal. Sistem antisalin, baik menyalin data masuk atau keluar dari komputer, terbatas, dan bahkan antar muka USB diblokir. Bahkan drive CD-ROM adalah drive CD-ROM biasa, yang hanya dapat membaca dan tidak membakar, untuk memastikan bahwa data tidak akan bocor. Jika Anda perlu membakar, itu harus dikirim ke satu-satunya komputer yang secara eksternal dapat membakar CD-ROM melalui intranet, dan hanya CD kosong yang dapat digunakan untuk membakar. Langkah kerahasiaan masih sangat ketat. Terlepas dari masalah, Xia Ruofei dan Lin Hu masih menginstal perangkat lunak ke ruang komputer melalui aplikasi dan persetujuan. Hal ini juga disebabkan oleh tentara yang mendorong semua orang untuk memperkaya waktu luang mereka pada waktu itu, karena catur adalah hobi yang relatif sehat, dan para pemimpin tentara masih relatif mendukung. Selama waktu itu, Xia Ruofei dan Lin Hu sering masuk ke ruang komputer di waktu luang mereka dan bermain game dengan perangkat lunak ini. Pada dasarnya mereka semua adalah pecundang dan pecundang.
Jika mereka memegang merah, mereka hanya akan jatuh ke dalam jebakan tanpa kecuali. Kecuali mereka melangkah selangkah demi selangkah dengan papan catur. Dan jika mereka memegang hitam, mereka juga harus memeriksa buku catur. Jika tidak, jika mereka melakukan langkah yang salah, catur merah dapat membalikkan keadaan dan menang. Ketika Xia Ruofei pensiun, dia tidak tega untuk mempelajari permainan catur apapun, tetapi Lin Hu telah berkorban pada saat itu. Xia Ruofei melihat perangkat lunak ini ketika dia sedang mencari foto di komputer internal, dan dia tiba-tiba teringat masa lalu, jadi dia juga mampir. Membakarnya bersama, sebagai kenangan. Dia tidak pernah membayangkan pada saat itu bahwa dia akan benar-benar dapat menggunakan perangkat lunak ini bertahun-tahun kemudian. Dan kali ini, itu sangat tergantung pada perangkat lunak ini. Xia Ruofei dulu bermain catur pada masa itu, dan ketika dia bermain melawan perangkat lunak ini, dia selalu kalah dan kalah. Sekarang dia tidak bermain catur selama bertahun-tahun, dan sulit baginya untuk mengembalikan keterampilan caturnya ke level di waktu itu dalam satu hari. Oleh karena itu, Xia Ruofei dengan cepat memutuskan untuk menggunakan perangkat lunak ini untuk bermain melawan Hongyu, dan biarkan komputer memutuskan apakah akan menang atau kalah. Setelah menemukan USB flash drive, Xia Ruofei dengan cepat menemukan komputer tua dari ruang kecil independen ini. Itu adalah laptop yang dia beli dengan gaji 2 bulan ketika dia dipindahkan ke Bintara. Tidak masalah untuk menggunakannya sekarang. Hanya saja kecepatan larinya mungkin lebih lambat, dan beberapa game skala besar tidak dapat dijalankan. Sedangkan untuk menjalankan perangkat lunak game kecil yang berdiri sendiri semacam ini, tentu tidak ada masalah sama sekali. Yang paling penting adalah laptop ini masih terpasang dengan sistem Win 7, yang dapat menghindari masalah ketidakcocokan perangkat lunak dan sistem. Laptop, stick USB, plus catu daya luar ruangan yang terisi penuh, dan Anda sudah siap. Catu daya luar ruangan terisi penuh, dengan listrik lebih dari 10 kWh. Dengan konsumsi daya komputer notebook, tidak ada masalah dalam menggunakannya selama beberapa hari dan malam. Terlebih lagi, ada generator diesel di ruang angkasa. Jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda dapat menggunakan generator diesel untuk menghasilkan listrik, sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang masalah daya komputer yang tidak mencukupi. Laptop belum dihidupkan untuk waktu yang lama, dan diperkirakan baterai kehabisan daya. Jadi Xia Ruofei langsung mengontrol kabel daya komputer, menghubungkannya ke port output catu daya luar, dan kemudian secara mental menyalakan saklar laptop. Dengan bunyi bip, komputer menyala dengan lancar. Komputer lama dari beberapa tahun yang lalu memang agak lambat untuk boot, dan butuh 2 menit sebelum antarmuka login sistem muncul. Untungnya, Xia Ruofei tidak mengatur kata sandi pada saat itu. Jika tidak, mungkin perlu waktu lama untuk mencoba kata sandi. Mudah dilakukan tanpa kata sandi, dan komputer langsung masuk ke sistem. Xia Ruofei memanggil kekuatan ruang yang tak terlihat lagi, mengambil disk dan memasukkannya ke port USB laptop, dan segera perangkat keras baru muncul. Karena ini adalah pertama kalinya disk terhubung ke komputer ini, huruf drive ditampilkan setelah beberapa saat. Xia Ruofei menggunakan kekuatan ruang yang tidak terlihat untuk beroperasi secara fleksibel di bidang sentuh laptop, dan membuka ruang disk. Pertama kali dia melihat paket instalasi kecil, dia juga diam-diam merasa lega. Xia Ruofei dengan cepat menyalin paket instalasi ke laptop, dan kemudian mengklik untuk menginstal. Setelah mengonfirmasi semuanya, ikon perangkat lunak baru muncul di desktop. Itu adalah bidak catur merah yang tampan, yang terlihat agak rendah dari sudut pandang saat ini, tetapi itu juga merupakan gaya utama dari perangkat lunak semacam ini pada saat itu. Tentu saja, tidak masalah apakah itu terlihat bagus atau tidak, selama itu berfungsi dengan baik. Masih ada banyak waktu, jadi Xia Ruofei tidak terburu-buru, tetapi mencoba membuka perangkat lunak terlebih dahulu, dan mencoba beberapa kali di komputer. Ingatan tahun itu sangat kabur, Xia Ruofei hanya samar-samar mengingat catatan catur dari beberapa langkah sebelumnya, jadi dia segera dibunuh oleh komputer jika dia tidak bisa berjalan beberapa langkah. Xia Ruofei tidak hanya tidak tertekan, tetapi juga sangat bahagia. Dia kemudian memulai kembali permainan dan terus mencoba untuk perlahan-lahan mengambil beberapa kenangan tahun itu. Lagi pula, dia telah mempelajari catatan catur dari permainan akhir ini, sehingga dia dapat mengambil beberapa ingatan, terutama beberapa langkah pertama yang pada dasarnya diatur, dan itu adalah yang paling banyak dimainkan di masa lalu, jadi ingatannya juga yang terdalam. Sama seperti menghafal kata-kata, kata-kata yang dimulai dengan A selalu yang paling mahir.
Perlahan, Xia Ruofei membuat gerakan yang semakin benar. Tentu saja, di tengah dan akhir, dia masih tidak bisa lepas dari nasib gagal. Bagaimanapun, permainan catur ini masih sangat rumit. Pada levelnya saat ini, pada dasarnya adalah mustahil untuk dilalui sendiri. Namun, tujuan Xia Ruofei telah tercapai. Dia menguji komputer dan perangkat lunak dan tidak ada masalah. Dapat digunakan secara normal, dan ingatannya memang benar. Perangkat lunak ini masih sangat kuat. Meskipun tidak ada jaminan bahwa itu dapat menangani dengan Hongyu, itu pasti lebih baik daripada kekuatannya sendiri jauh lebih kuat. Selain itu, Xia Ruofei juga meluangkan sedikit waktu ini untuk mengambil banyak kenangan mempelajari permainan akhir ini. Setelah semua ini dilakukan, waktu belum berakhir. Xia Ruofei memutuskan untuk tidak menunggu lagi, dia menatap Hongyu. Hongyu melihat mata Xia Ruofei menjauh dari papan catur, dan bertanya sambil tersenyum, "Anak muda, bagaimana penelitianmu?" Senior ini, junior ini berpikir bahwa itu harus dimulai. Tapi, Xia Ruofei dengan sengaja merenungkan dan berkata, "Junior memiliki permintaan lain." Hongyu tidak bisa menahan cemberut dan berkata, "Mengapa kamu meminta satu demi satu? Apakah ada akhirnya?" Lao Bai tidak berbicara dengan gegabah, hanya melihat mereka berdua. Xia Ruofei berkata langsung, "Senior, pertandingan ini adalah 2 kemenangan dalam 3 putaran, kan? Setiap kali saya di merah, dan senior di hitam. Tentu saja, ini sudah disepakati di awal," kata Hongyu. Junior baru saja mempelajari permainan catur, dan permainan akhir ini tidak terlalu bermanfaat bagi tim merah. Xia Ruofei berkata, "Jika tim merah bisa menang seri, itu sudah dianggap sebagai hal yang baik, jadi junior ingin menang, tahu, jika undian terakhir adalah seri, kan? Siapa yang akan menang?" Old Bai berkata di samping, "Saya juga punya pertanyaan ini. Jika ini seri, saya pikir seharusnya pihak merah yang menang." "Tidak, mengapa?" Hongyu berkata tanpa berkata-kata, "Hasil seri adalah seri. Mengapa kamu pikir kamu menang?" Xia Ruofei segera berkata, "Senior juga dapat memilih untuk memegang merah terlebih dahulu, dan junior memegang hitam. Jika seri, bagaimana senior menang?" Hongyu kehilangan kata-kata untuk sementara waktu. Dia juga telah mempelajari permainan akhir ini untuk waktu yang lama. Meskipun tidak ada catatan catur yang sudah jadi, dia tidak bisa menghabiskan semua perubahan, tapi setidaknya dia memiliki pemahaman umum tentang situasinya, merah dan hitam. Permainan akhir ini tampaknya memiliki peluang yang sama untuk kedua belah pihak. Selain itu, lebih menguntungkan bagi pihak merah untuk menjadi yang pertama, tetapi pada kenyataannya, situasi pihak merah lebih berbahaya, jadi kata-kata Xia Ruofei tidak omong kosong. Hongyu berpikir sejenak dan berkata, "Jika kamu menggambar catur, kamu akan menang, itu pasti tidak adil bagiku." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Senior dapat memilih untuk melanjutkan dengan warna merah, dan selama Anda bisa mendapatkan hasil imbang, senior akan menang." Hongyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Skor catur yang dia dapatkan hanyalah skor yang tidak lengkap. Dia tidak menjelaskan banyak tentang akhir dari pesta bintang 7, tetapi dia telah mempelajari permainan akhir ini selama lebih dari setengahnya, setahun. Dia berpikir bahwa pemahamannya tentang permainan masih sangat dalam. Beberapa jebakan dipahami dengan baik. Namun, ia masih belajar lebih banyak dari perspektif catur hitam, yang didedikasikan untuk cara mengalahkan catur merah. Jadi, jika Anda membiarkan dia menempel pada merah terlebih dahulu, itu akan dengan mudah mengganggu ritmenya, dan jika dia memilih sisi merah, dia tidak yakin bahwa dia tidak akan membuat kesalahan di setiap langkah. Meskipun pembudidaya Naschen Sol di sisi yang berlawanan tampaknya tidak pandai catur, permainan akhirnya seperti ini. Mungkin dengan kilasan inspirasi, lawan akan langsung menguasai jurus pamungkas. Lagi pula, hasilnya adalah antara 1 atau 2 tangan. Alasan mengapa Hongyu memilih permainan akhir ini untuk bersaing adalah karena dia lebih percaya diri dalam situasinya bermain hitam, dan sekarang dia sementara diubah untuk memilih merah, dan dia secara alami tidak mau. Lao Bai memandang Hongyu yang merenung, dan mau tidak mau sedikit terkejut dengan Xia Ruofei. "Apakah kita dapat memenangkan kompetisi ini atau tidak? Mari kita bicarakan." Tetapi Xia Ruofei dapat menempatkan Hongyu dalam dilema sebelum kompetisi dimulai, yang membuat Lao Bai memandangnya dengan kagum. Hongyu memikirkannya sebentar dan berkata, "Karena kalian telah membicarakannya, saya dapat membuat beberapa kompromi."
Tetapi Anda tentu tidak dapat memenangkan satu pun hasil imbang. Apa yang kamu maksud dengan senior? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Dia mengajukan pertanyaan ini karena dia ingin mendapatkan sedikit lebih banyak inisiatif, tidak peduli seberapa banyak Hong Yu dapat membuat konsesi, itu akan menguntungkan bagi Xia Ruofei. Hong Yu berkata, itu tergantung pada situasinya. Jika ketiga putaran seri, Anda dapat dianggap sebagai pemenang. Bagaimana jika kita mendapat 2 hasil imbang dan 1 kekalahan? Xia Ruofei bertanya, 2 kali imbang dianggap sebagai kemenangan, bukankah itu akan menjadi masalah besar? Hong Yu mengangguk dan berkata, ya, jika 2 seri dan 1 kekalahan, maka kita seri. Mulai ulang kompetisi 3 pertandingan 2 kemenangan. Xia Ruofei berpikir sejenak, mengangguk setuju, dan kemudian bertanya, bagaimana jika kita menang dan kalah setiap pertandingan? Hong Yu memelototi Xia Ruofei dan berkata, itu benar-benar seri. Anda tidak perlu membuat 1 inci pun. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk setuju. Bagi Xia Ruofei, hasil dari 3 putaran tidak lebih dari ini. Jika dia memenangkan 2 atau 3 putaran, dia pasti akan menang secara langsung. Jika dia hanya memenangkan 1 putaran, maka hasil dari 2 putaran yang tersisa tidak lebih dari tidak sama sekali. Hanya ada beberapa jenis, jika 2 pertandingan yang tersisa hilang, itu adalah kerugian, yang jelas tidak ada artinya, jika 2 pertandingan tersisa seri, maka Xia Ruofei juga harus menang, jika 2 pertandingan tersisa adalah 1, kalah dan sekali seri, menurut sebelumnya negosiasi hanya bisa dianggap seri, dan pertandingan ulang akan langsung dimainkan. Dan jika Xia Ruofei tidak memenangkan 1 pertandingan, dia langsung menang 3 kali seri, dan dia menang, jika dia menang 2 kali seri, Hong Yu memenangkan pertandingan yang tersisa. Ini juga merupakan konsesi dari Hong Yu, untuk kemungkinan lain, seperti Xia Ruofei kehilangan semua 3 pertandingan, atau 1 dan 2 kekalahan, 1 kemenangan dan 2 kekalahan, tidak perlu dibahas sama sekali, dan Hong Yu secara alami menang. Jadi bagaimanapun juga, Hong Yu benar-benar membuat beberapa konsesi, setidaknya Xia Ruofei merasa cukup puas. Melihat Xia Ruofei mengangguk, Hong Yu berkata langsung tanpa menanyakan pendapat Lao Bai, apakah ada masalah sekarang? Sudah lama, bisakah kita memulai kompetisi secara resmi? Tentu saja, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, senior, itu yang saya pegang kotak merah, pergi dulu, kan? Hong Yu berkata dengan tidak sabar, ya, ayo mulai. Di sisi Old Bai Gujing Wubo, ada sedikit ketegangan di wajahnya. Jika dia kalah kali ini, dia pada dasarnya akan gagal sepenuhnya, dan permainan akhir ini sangat berbahaya. Sangat mungkin bahwa setelah beberapa gerakan, pemenang permainan akan ditentukan, jadi Lao Bai secara alami tidak bisa tidak berpikir sedikit, gugup, setelah semua, itu terkait dengan hidupnya sendiri. Xia Ruofei menjadi sangat tenang saat ini. Dia mengalihkan perhatiannya ke papan catur besar di depannya. Setelah berpikir sebentar, dia meraih bidak catur dengan kekuatan mentalnya, dan melakukan langkah pertama, yang kedua dan keempat. Panggil Jenderal, Xia Ruofei masih ingat beberapa langkah pertama dari permainan akhir ini, terutama langkah pertama, yang pada dasarnya adalah bentuk yang ditetapkan. Dengan kata lain, jika Anda tidak mengambil langkah ini, tetapi menggunakan gerakan lain, Anda akan kalah. Ini juga kesimpulan bahwa tak terhitung master catur dan pemain terkenal telah datang setelah penelitian. Catur merah ingin berjuang untuk kesempatan untuk bertahan hidup, dan hanya ada satu cara untuk pergi. Bahkan jika meriam dari sisi merah langsung dikirim ke sisi hitam setelah undian kedua dan keempat, mulut pion juga harus pergi. Meriam ini dikirim ke hitam untuk dimakan, dan tujuannya untuk mengacaukan tata letak catur hitam yang telah membentuk 3 bidak teratas, sehingga bidak hitam menyimpang dari posisi semula. Setelah Xia Ruofei mengambil langkah ini, dia juga menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengontrol komputer di ruang peta spiritualnya dan memulai permainan catur baru. Saat bermain melawan komputer, Xia Ruofei secara alami memilih warna hitam. Dan komputer sebagai pihak merah segera mengambil langkah pertama. Cara komputer memilih juga sama, yang tidak diragukan lagi. Hal berikutnya yang harus dilakukan Xia Ruofei adalah sederhana, yaitu, bagaimana batu giok merah di sisi yang berlawanan akan jatuh, dan dia akan menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan komputer di ruang peta spiritual. Hong Yu mengira dia bermain melawan Xia Ruofei, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa lawannya yang sebenarnya adalah perangkat lunak di komputer.
Dan perangkat lunak ini menyatukan hampir semua manual catur untuk mempelajari permainan akhir partai bintang 7, dan juga menggabungkan beberapa hasil penelitian dari pembuat perangkat lunak. Sejauh menyangkut permainan akhir partai bintang 7, perangkat lunak ini ada di tingkat master catur, atau bahkan lebih tinggi. Master catur juga dapat membuat gerakan pusing karena berbagai alasan. Perangkat lunak berjalan sepenuhnya sesuai dengan program yang ditetapkan. Rencana terbaik adalah bagaimana lawan bermain dan bagaimana dia merespons. Itu saja ditulis dalam database, dan tidak mungkin membuat kesalahan. Hong Yu tidak terkejut dengan pilihan pertama Xia Ruofei. Karena ini adalah satu-satunya gerakan yang benar, semua gerakan lain dijamin akan kalah, dan setelah satu gerakan, sisi merah akan langsung diperiksa sampai mati. Jika Xia Ruofei bahkan tidak dapat melakukan gerakan ini dengan benar, maka ujian hari ini akan terlalu membosankan. Benar-benar berubah menjadi naksir sepihak. Hong Yu secara alami ingin menang, tetapi dia juga ingin prosesnya menjadi lebih menarik. Pada saat yang sama sebagai kemenangan cepat, yang terbaik adalah memberi Lao Bai sedikit harapan, dan kemudian menghancurkan harapan ini berkeping-keping, untuk menghancurkan psikologi Lao Bai dengan lebih baik. Hong Yu juga telah mempelajari permainan akhir ini untuk waktu yang lama, jadi dia hampir tidak ragu-ragu, jadi dia memilih pion 5 untuk menggambar 6, dan memakan meriam yang baru saja dipindahkan Xia Ruofei. Langkah ini juga merupakan bentuk yang ditetapkan. Xia meriam Ruofei 2 barusan undian telah dipanggil, dan si hitam tidak akan bisa bergerak, karena terhalang oleh benteng milik hitam sendiri di sebelahnya. Jadi hanya ada satu pilihan bagi pion untuk menangkap meriam merah. Di sebelah papan catur besar tersebut terdapat tumpukan buah catur yang tersusun rapi, yang merupakan sisa 18 buah catur setelah permainan berakhir. Setelah meriam Hong Fang dimakan oleh pion, itu langsung dipindahkan oleh kekuatan mental Hong Yu ke sisi ini dan ditempatkan dengan bidak catur tadi. Setelah Hong Yu mengambil langkah ini, matanya juga menunjukkan minat. Pesta Bintang 7 adalah fitur terbesar dari permainan akhir di arena, ada banyak jebakan, yang telah tercermin sekarang, dan langkah selanjutnya adalah menyembunyikan perangkap besar. Dari papan catur, setelah meriam sisi merah dipindahkan, jalan untuk benteng merah dibersihkan, dan sangat mungkin untuk turun ke garis bawah lawan untuk memanggil jenderal, dan sisi kiri jenderal hitam diblokir oleh benteng hitamnya sendiri, dan 2 kotak atas adalah pion merah. Dengan kata lain, hitam tidak akan bisa bergerak. Bahkan jika gajah hitam jatuh kembali untuk memblokirnya, benteng merah dapat langsung memakan gajah dan terus memanggil jenderal, dan kemudian langsung menang. Sepertinya semuanya berjalan dengan baik, tetapi jebakan ada di dalamnya. Pion hitam yang memblokir jalur tengah barusan telah meninggalkan jalur tengah karena bola meriam, dan benteng hitam berada di garis bawah jalur tengah, jadi ketika benteng merah memanggil kader, hitam hanya perlu menjatuhkan gajah kembali untuk memblokirnya, dan benteng hitam disebut kader, dan komandan merah telah diawasi sampai mati oleh pion hitam di sisi kiri dan kanan, dan dia tidak bisa bergerak ke kiri dan ke kanan sama sekali, sehingga hitam sisi akan membunuh sisi merah secara langsung dengan gerakan ini. Banyak pemilik kios catur jalanan mengandalkan jebakan semacam itu untuk memenangkan uang lagi dan lagi dari para penggemar catur yang berpikir bahwa mereka sangat ahli dalam catur. Sangat disayangkan bahwa angan-angan Hong Yu salah, bahkan jika Xia Ruofei tidak memiliki bantuan perangkat lunak komputer, dia masih dapat mengingat langkah ini. Beberapa langkah pertama paling sering diulang, dan Xia Ruofei sangat terkesan. Tentu saja, setelah Xia Ruofei mengeluarkan pion Hong Yu 5 dan 6 dari ruang Lingtu, perangkat lunak hampir tidak memiliki penundaan, dan langsung keluar dari cara yang paling benar, 4 pion menjadi 1. Ini adalah langkah yang sama dengan ingatan Xia Ruofei, jadi dia tidak ragu menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengambil bidak di papan catur besar dan mengambil langkah ini. Ini juga merupakan langkah untuk memanggil jenderal, dan juga merupakan langkah untuk mengirim batu ke hitam untuk dimakan. Jenderal hitam tidak punya pilihan selain mengambil 6-1 untuk memakan pion yang disebut tim merah sebagai jenderal. Hong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan menatap Xia Ruofei dengan agak tidak terduga. Xia Ruofei tidak terjebak dalam jebakan pertama, dan Hong Yu agak kecewa. Lao Bai di samping benar-benar melihat jebakan ini, tetapi dia tidak pernah bisa berbicara. Apalagi mengingatkan Xia Ruofei melalui transmisi suara, lingkungan gua ini relatif istimewa, dan itu adalah ruang lingkup persimpangan Lao Bai dan Hong Yu, jadi dua tidak mungkin bagi siapapun untuk menyembunyikan trik orang lain. Jika Lao Bai mengingatkannya, itu akan dianggap curang, dan dia akan kalah dalam persaingan kali ini.
Melihat bahwa Xia Ruofei merespons dengan aman, Lao Bai hanya bisa menghela nafas lega. Saya tidak tahu mengapa, Lao Bai selalu merasa bahwa Xia Ruofei dan Hong Yu mencoba permainan akhir, tetapi itu memberinya perasaan yang lebih meyakinkan. Jelas, permainan akhir lebih berbahaya, tetapi dia merasa seperti ini. Berikutnya, 3 dalam 8 merah, 6 red hitam dan 1. Kotak merah menyatukan 2 menjadi 1, pion kotak hitam menarik 5. Benteng kotak merah 2 seri 5, pion kotak hitam 4 seri 5. Setelah memainkan 10 gerakan berturut-turut, Hong Yu menjadi semakin ketakutan, karena Xia Ruofei hampir tidak membutuhkan waktu berpikir. Begitu catur jatuh di sisinya, Xia Ruofei segera meresponsnya. Tidak masalah jika kecepatannya cepat, kuncinya adalah Xia Ruofei mengambil setiap langkah dengan sangat hati-hati. Catur merah sendiri relatif pasif, jika ada jurus yang gagal menahan catur hitam, maka catur hitam bisa langsung mengecek catur merah. Dalam hal ini, Xia Ruofei tidak perlu berpikir dengan hati-hati, dan dia dapat segera merespons tanpa ragu-ragu, yang membuat Hong Yu sedikit sulit untuk dipahami. Meskipun Hong Yu sendiri telah mempelajari permainan akhir ini, itu tidak seperti perangkat lunak komputer Xia Ruofei, yang secara langsung mengintegrasikan hasil penelitian para pendahulunya, jadi dia masih perlu memikirkan setiap langkah, dan dia harus banyak berpikir di masa depan. Jadi sekarang situasi permainannya agak aneh, Xia Ruofei mengambil langkah cepat, dan kemudian Hong Yu sedikit mengernyit dan memikirkan langkah selanjutnya untuk waktu yang lama. Begitu bidak catur Hong Yu jatuh, Xia Ruofei segera merespons dan membuat langkah berikutnya. Tampaknya Xia Ruofei adalah master catur yang tak tertandingi, sementara level Hong Yu sedikit rumit. Pohon cemara tua di samping juga menatap matanya lagi dan lagi. Dia pada dasarnya telah melihat keterampilan catur asli Xia Ruofei dan pada dasarnya siap untuk menyerah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa setelah kompetisi dimulai, kinerja Xia Ruofei sebenarnya berbeda. Ini memberi Lao Bai kejutan besar. Pada saat yang sama, dia khawatir tentang keuntungan dan kerugian, karena takut bahwa kinerja Xia Ruofei hanya sekejap, atau jika dia beruntung, dia akan pergi dengan benar setiap saat. Apa yang tidak diharapkan Lao Bai adalah kejutan yang lebih besar akan segera datang. Pada langkah ke-11, Xia Ruofei masih mengikuti respons komputer, mengambil 1 langkah dan 3 langkah mundur. Awalnya, langkah hitam yang benar harus menjadi benteng 1 untuk memasuki 7, sehingga hitam masih memiliki inisiatif, dan situasi dasarnya adalah hitam menyerang dan merah bertahan. Tapi Hong Yu mungkin terpengaruh oleh kecepatan ultra cepat Xia Ruofei, atau dia belum mempelajari gerakan ini cukup dalam, jadi dia membuat kesalahan di sini, dan itu adalah kesalahan fatal. Hong Yu mengubah benteng 1 menjadi 7 menjadi benteng 1 menjadi 5, dan tiba-tiba mengungkapkan kelemahan besar. Faktanya, setelah bidak catur jatuh, Hong Yu segera menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tetapi dalam kompetisi semacam ini, wajar untuk tidak menyesalinya. Terlebih lagi, kompetisi ini adalah tentang kehidupan kedua belah pihak. Bahkan jika Hong Yu ingin menyesali kepindahannya, Bai Lama di samping tidak akan pernah setuju. Hong Yu hanya bisa dengan paksa mengontrol ekspresinya, berpura-pura tenang, berharap Xia Ruofei tidak menemukan kekurangan ini. Tapi ini ditakdirkan untuk hanya angan-angannya Xia Ruofei, keranjang catur yang bau, mungkin tidak dapat menemukan kekurangan yang dia ungkapkan, tetapi bagaimana perangkat lunak di komputer bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Xia Ruofei mengikuti instruksi komputer, dan tanpa ragu-ragu, mengendalikan bidak catur, benteng, catur, 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 dan catur. Perubahan ini terjadi begitu cepat sehingga Lao Bai tidak bereaksi untuk beberapa saat. Setelah melihat gerakan mati Black, dia tertegun sejenak, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak.